Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Cidolog, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Cidolog. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah tentang eksplorasi rapot pendidikan. Jadi kita tahu arah kita bekerja itu harus kemana gitu ya. Apapun yang kita lakukan harus sejalan dengan rapot pendidikan. Dan tadi Bapak Kepala sudah begitu detail menunjukkan pada kita langkah-langkahnya seperti apa. Mari kita sama-sama untuk melaksanakan yang sudah seharusnya kita laksanakan. Dan di sini ada ilmu yang harus saya sebarkan, karena kalau misalkan hanya ke Bapak Ibu Kepala Sekolah saja, bisi nu ieu mah nyampe nu ieu mah henteu gitu. Jadi ilmu ini harus nyampe langsung ke Bapak Ibu guru. Kita ingin menjadikan SD Negeri 1 Cidolog ini sekolah yang lebih berkualitas. Saya yakin sekarang SD Negeri 1 Cidolog sudah berkualitas. Tapi bagaimana supaya kita lebih berkualitas lagi ya. Siap Bapak Ibu? Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu bernostalgia ya. Dulu saya sudah bernostalgia dengan Bapak dan Ibu guru. Dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah ya Bapak ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, tapi ini sejujur-jujurnya. Hal apa yang membuat Bapak Ibu semangat ke sekolah? Apakah faktor gurunya, faktor temannya, faktor sarana prasarana sekolah, ataupun apapun silakan ungkapkan. Ketika jadi murid ya dulu ya. Terus yang membuat Bapak Ibu dulu itu waktu sekolah, aku males ke sekolah. Tah kunaon malesna teh gitu. Siap ya? Yang membuat semangat berangkat ke sekolah adalah bertemu dengan banyak teman-teman. Ya. Yang membuat satu lagi kurang semangat berangkat ke sekolah, PR. Udah cukup. Beberapa mata pelajaran yang mungkin kayak apa ya? Kenapa? Apakah kebanyakan PR-nya? Mungkin di materi-materi yang kurang dipahami. Kurang dipahami. Iya. Apa yang membuat dulu Ibu semangat ke sekolah? Apa ada yang beda? Yang pertama tentunya ketemu sama teman. Yang kedua, pada waktu itu memang masih semangat belajar, jadi rasa percaya diri yang oke gitu. Percaya diri ya? Percaya diri. Itu waktu tingkat SD, SMP, SMA? SPG. SPG? SPG lah yang Semangat? Ya semangat. Kemudian apalagi yang malas gitu ke sekolah itu? Kalau yang malas itu karena untuk di SPG kelas 1 ada kelas siang, itu malesnya pas jam 1, pas tengah-tengah harinya. Kayak gini ya? Ya, jadi ngantuk itu malesnya. Malesnya itu. Kalau untuk belajarnya memang suka belajar. Si Mami senang belajar dari dulu ya? Suka belajar. Semangat belajar. Apakah ada guru favorit dulu nih? Punya guru yang punya guru matematika. Guru matematika loh, keren. Jadi sampai sekarang suka matematika, suka membantu kelas 5 di matematika. Sip. Berarti suka matematika ya. Padahal katanya matematika itu pokok yang menakutkan. Iya, tapi saya suka. Saya suka. Sip. Sudah? Ya. Yang membuat Bapak semangat? Yang membuat saya semangat untuk berangkat ke sekolah pada waktu itu saya bertemu dengan teman tetangga saya yang ulangi bu jalangan bu, maaf dikat ya maaf kat. Jadi pada waktu itu yang membuat saya semangat untuk berangkat ke sekolah, saya mempunyai tetangga atau teman saya gitu. Teman saya ketika itu dia sering memberikan uang jajan lebih. Kadang karena faktor ekonomi mungkin ya,
uang jajan terbatas dan teman saya memberikan uang jajannya gitu. Ya, dan yang kedua faktor semangat saya ke sekolah karena ada guru terfavorit waktu SD gitu. Guru kelas. Ya, guru kelas 3. Karena memfavoritkan guru tersebut karena tidak membeda-bedakan murid yang pertama, dan yang kedua kadang suka apa ya namanya? Tidak suka mencampur-campurkan yang tidak bisa sama yang bisa gitu. Jadi duduknya nggak yang pinter-pinter aja, nggak yang merasa nyaman sama guru tersebut ya. Terus yang kedua yang saya tidak semangat untuk ke sekolah itu ketika zaman putih biru. Ada satu guru olahraga yang sangat menyebalkan sekali dan sampai sekarang sampai ingat tidak akan pernah lupa, pernah membuli dengan visual, dengan fisik, perlakuan dan sebagainya. Contohnya ketika mengikuti permainan sepak bola, jujur saya tidak suka sekali sepak bola. Diasingkan sama guru tersebut, terus di apa ya? Aman, sangat baik ibu ini mah, sangat baik. Dihinana kumanya dikata yang tidak pantas pokoknya. Terus diasingkan yang lain mengikuti sepak bola, saya tidak. Sampai detik ini ingat memaafkan tidak? Susah sih bu. Bisa nggak sekarang dimaafkan? Insya Allah ibu, insya Allah. Tuhan juga maha. Iya, saya sampai sekarang belajar untuk memaafkan, tapi untuk melupakan saya belum bisa gitu bu. Ya. Kalau tidak bisa melupakan, yang penting sudah memaafkan. Dan ada guru favorit lagi olahraga di sekolah tersebut masih sama, karena beda. Tapi tengajar. Tapi tengajar dirimu. Pernah mengajar karena saya udah kelas 3, gurunya beda lagi. Tapi dia menyenangkan. Menyenangkan karena menghargai saya dan tidak membeda-bedakan siswanya. Jadi ngadeg ibu, maaf bos ya. Ya sudah ibu. Membuat bapak semangat waktu itu datang ke sekolah. Simba bu. Apa? Hoyong pinter. Hoyong pinter. Berarti ada motivasi dari dalam ya. Oke. Anu pangsieuna eta pelajaran agama bu sok dihukum. Upami tetiasa talaranda sok orang di luar tanawi dijiwir. Jadi teresep. Sanes resep sieun gitu. Mohon. Tapi kalau ada agama, bapak sok bolos akhirnya. Tara. Udah bapak nyalira bu. Ternyata bapak nyalira. Naon kaputra masuk ka ciwir bu. Mana seperti itu dasar ya banyak. Ya buku bapaknya deh. Oke, ada lagi? Udah lah, cukup. Yang bapak bersemangat. Ya, yang paling saya bersemangat jujur ya Pak, jujur dari hati yang paling dalam. Kalau dulu kan beda ya zamannya sama sekarang ya. Yang membuat saya dulu semangat semangat untuk berangkat ke sekolah itu yang pertama itu dikasih uang jajan sama orang tua. Karena kan zaman dulu mah tidak seperti zaman sekarang ya Bu ya. Jadi jatah jajan itu hanya untuk di sekolah gitu. Jadi saya kan semangat terus untuk berangkat ke sekolah. Terus yang paling males saya berangkat ke sekolah itu ketika di kelas saya ada murid yang suka membuli gitu. Kalau zaman sekarang namanya bullying gitu. Ya, iya. Ada lagi? Udah seperti itu. Yang membuat semangat sekolah yang pertama kalau bagian ketemu sama teman-teman yang pasti satu itu, yang kedua bagian olahraga karena kebanyakan main gitu. Bagian olahraga. Terus yang ketiga apa ya? Kumpul sama teman-teman gengna, circle-na gitu. Ya, circle-nya itu. Terus yang males kalau satu bagian matematika.
Dua hari Senin. Itu kebalikannya. Kedua hari Senin. Kenapa hari Senin? Upacara dan upacara sama ini karena kan kalau zaman dulu kan ada sistem poin sama kalau di SMA sama SMP itu kan kalau misalkan ada yang nggak pakai sabuk, nggak ada yang pakai topi, nggak ada, jadi banyak sanksinya gitu. Jadi hampir setiap hari Senin pasti kena sanksi. Itu yang bikin malesnya itu udah. Masa putih merah. Putih merah. Masa putih merah itu karena zaman saya itu tidak setiap hari itu jarang-jarang lah dapat bekal untuk jajan. Nah, kalau malamnya diberi uang jajan, biasanya jarang tidur, pengen lekas-lekas pergi ke sekolah mau jajan. Itu ketika putih merah. Lalu ketika putih merah itu kan biasanya kalau semacam sekarang mah imunisasi, dulu mah ada tukang kuris namanya. Nah, sering beberapa kali kabur dari sekolah karena takut dikuris. Itu yang tidak. Ya. Itu masa di putih merah. Oke. Lalu SMP. Ada sih. SMP mah nyaris tidak tak ada berkesan. Putih abu. Putih abu. Nah. Apa ya? Ya kumpul teman-teman lah, sudah mulai membangun komunitas-komunitas tersendiri, geng-gengan. Jadi ada kerinduan ketika mau ke sekolah itu kumpul-kumpul dengan geng. Kan biasanya kalau anak kos itu kalau pulang, iya, kalau pulang ngekos, kalau pulang Sabtu biasa bawa bekal dari rumah, Senin itu udah habis. Nah, tinggal kita dijamin hidup itu oleh komunitas kita. Ya habis sama-sama memang gitu. Tapi hari-hari selanjutnya hanya komunitas lah yang bisa menghidupi kita. Bapak paling males atau Bapak punya guru favorit nggak dulu waktu sekolah? Kalau di SMP ada. Kenapa Bapak memfavoritkan beliau? Mengidolakan beliau? Ibu Siti Solihat. Kenapa Ibu Siti? Orang Lengkong, gadis Ibu. Idolakannya satu karena gadis. Gadis. Yang kedua, memang idola anak-anak laki-laki semua. Oke. Yang kedua, gurunya guru matematika dan saya mah seneng matematika gitu. Biasanya kalau misalkan dikasih PR, kita mendapat nilai 10 betul semua, ada 2-3 kali PR kita bebas tugas. Tidak dikasih PR lagi, jadi seneng. Seneng ya? Oke, itu guru favorit ya? Ya. Mungkin sampai detik ini Bapak punya unek-unek kayak tadi Bapak sama seseorang guru gitu. Ada nggak yang aku merasa sakit hati sama guru itu? Ada nggak Pak? Ada sih. Ada. Ya pengalaman sih. Nah. Kenapa guru itu sehingga teringat sampai sekarang? Karena memang memori kita kan awet ya, awet gitu. Makanya hati-hati Bapak Ibu membuli di SD, ingatnya itu sampai tua. Trauma itu sampai. Cara ngajarnya saja yang enggak kurang seneng ya. Kenapa? Cara terlalu ningrat gitu. Ningrat, Ya. ngajar terlalu ningrat. Terlalu ningrat itu jarak jurang pemisah antara guru dan murid itu sangat jauh. Kita harus seperti zaman kolonial gitu ke guru teh. Gitu. Terus tidak akrab gurunya tanya? Parasiri gitu Pak? Iyalah, selalu jaga image gitu di depan anak-anak teh, seolah-olah dia itu malaikat lah tanpa kesalahan gitu. Oke, ada lagi Bapak? Udah cukup. Udah cukup. Banyak pengalaman. Banyak.